billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati asatidz wal asatizah, dan yang saya hormati pula tamu undangan acara pembagian hadiah yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, para tabiin tabiatnya, juga kepada kita semua selaku umatnya. Amin. Di sini saya akan sedikit sharing aja, Pak ya. Teringat mengenai hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya dari kalian, kata Nabi, yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya. Nah, bagaimana pandangan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai orang yang berkualitas? Berdasarkan hadis tadi, yaitu orang yang sibuk dengan Al-Quran dan juga berani untuk mengamalkannya. Ada kawan bilang, katanya, "Mas, ngapain baca Al-Quran?" katanya. "Mau bisa bahasa Arab kah? Buang-buang waktu aja, wasting time," katanya. Memang Al-Quran itu bukan tentang bahasa Arab, tapi al-lughatul kubur, bahasanya alam kubur. Di kubur nanti ketika kita sudah meninggal, nggak ada bahasa sahamane, siapa kamu, sopo jenengan. Yang ada man robuka, siapa Tuhan kamu, man nabiyuka, siapa nabi kamu. Itu yang akan menjadi bahasa nanti ketika di akhirat kelak. Nah, di Indonesia ini berdasarkan Ustadz Hanif Hamdi, sedikitnya kurang lebihnya 100 juta orang muslim, ya, 100 juta orang muslim yang buta huruf akan tulisan Al-Quran. Otomatis mereka belum bisa baca Al-Quran. Nah, ini PR banget untuk kita semua. Mari kita semua selaku ayah dan bunda, yuk mengajak anak-anaknya untuk membaca Al-Quran. Dengan disitu mereka akan mengikuti kita. Selaku kita orang tua, maka anak-anak akan melihatnya. Oh, ayah kita ini lagi baca Al-Quran, kita coba aja ikut. Nah, sedangkan anak itu melihat apa yang dia lihat, kemudian dia dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya penting sekali di era modern ini, pendidikan Al-Quran itu harus ada sejak dini. Sekarang banyak banget ya anak-anak kecil sudah hafal surat, misalkan An-Naba, ya, kalau itu 30, ada juga 28, 29 dan lain sebagainya. Nah, itu yang akan mendasari nanti generasi kita ke depannya. Itu. Kalau kita melihat di universitas di Indonesia ya, itu banyak banget yang mendapatkan beasiswa dari hafiz Quran. Nah, kebetulan dulu saya pernah bekerja di kampus UMY di Yogyakarta, di BSDK, dan itu banyak banget beasiswa tentang Al-Quran. Makanya ayah, ibu, bunda semuanya jangan ragu-ragu untuk terus mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Bisa dipilih banyak sekolah di Majenang yang emang notabene ada Al-Qurannya, yang minimal target 3 juz, ya. Syukur-syukur bisa masuk ke MI itu alhamdulillah, MI program tahfidz Majenang.
Tapi saya kira banyak banget di Majenang itu sekolah yang berlandaskan Al-Quran. Karena kalau kita melihat pendidikan kita itu udah mengarah ke tiga. Yang pertama bahasa, yang kedua pendidikan Al-Quran, dan yang ketiga teknologi. Kalau kita melihat di sekolah dasar, tiga aspek itu sudah ada di sekolah. Biar tujuannya ke depan anak pintar, berlandaskan Al-Quran dan hadis, dan bisa mengikuti perkembangan teknologi. Nah, umat Islam ini sebenarnya harus bersyukur dengan adanya kitab suci Al-Quran. Ya, harus bersyukur. Kita harus banyak-banyak dekat. Satu huruf dalam Al-Quran itu 10 hasanah kebaikan. Alif, lam, mim. Itu 3 huruf apa 1 huruf? 3 ya. Kata Nabi, alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Dan setiap 1 huruf itu memiliki 10 hasanah kebaikan. Apalagi nanti anak ibu, anak ayah dan bunda semuanya hafiz Quran. Di akhirat nanti akan menaruhkan ya mahkotanya. Sedangkan mahkota itu cahayanya itu lebih terang dibandingkan cahaya matahari. Sedangkan Al-Quran ini diturunkan itu tidak hanya untuk umat muslim, tapi hudal linnas, semua manusia. Makanya orang non itu banyak yang mempelajari Al-Quran, kemudian dia masuk Islam. Sedikit cerita sebelum closing. Dulu ketika saya masih di Bekasi, di Geraha Indah, ada siswa saya namanya Jackson. Mohon maaf, dia China atau non muslim ya dulunya. Pindah ke sekolahan yang berbasis Al-Quran. Awalnya dia melihat anak-anak muslim itu mengaji setiap sore. Dia penasaran, kenapa nih orang-orang muslim setiap sore bawa Quran, pakai kopiah, datang ke musola. Ternyata dia mengikuti, oh dia lagi belajar ngaji, abatasa dan seterusnya. Dari situ ketertarikan dia muncul. Padahal anak kecil, dia berani bilang ke orang tuanya bahwa saya pengen masuk Islam. Dan alhamdulillah di kelas 4 dia sudah masuk Islam. Sedangkan target di sekolahan itu 3 juz minimal. Makanya alhamdulillah dia bisa belajar dan bisa menghafal sesuai targetnya. Walaupun dia masuk Islam di kelas 4, ketika lulus di kelas 6 dia bisa menghafal sesuai targetnya. Mungkin hanya itu Bapak Ibu yang bisa sharing saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya menjadikan anak didiknya anak yang Qurani ya, dan menyekolahkannya ke sekolahan yang insya Allah berbasis Al-Quran ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.